Selamat malam, kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Jumat 2 September 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan, damai sejahtera bagi kamu. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu yang datang berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Bakti ini, puja dan puji ini, kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Dan dalam bakti ini, kami mau belajar daripada firman-Mu, untuk itu ya Tuhan berfirmanlah, sebab kami umat-Mu telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan merenungkan bersama satu tema, berbahagialah, mau pak tongan ya. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, syukur yang membuat kita bahagia.
ungkapan yang tentu diaminkan oleh mereka yang telah mengalaminya. Memang, bersyukur adalah kunci bahagia, namun ia bukanlah satu-satunya. Mazmur 1 memberi wejangan tentang kebahagiaan dengan menggunakan dua cara pengungkapan. Kalimat negatif, ayat 1, 4, dan 5, dan kalimat positif, ayat 2 dan ayat 3. Penggambaran ini dimaksudkan untuk membuat jelas dan terang dua pilihan jalan hidup. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Setiap orang harus memilih. Seorang tidak bisa memilih untuk hari ini mengikuti jalan orang benar dan pada hari berikutnya mengambil jalan orang fasik. Nasihat ini ditempatkan pada pasal 1 kitab Mazmur untuk memperkenalkan sejak awal isi dan maksud kitab Mazmur menjadi makanan rohani yang akan membuat orang percaya terus mengalami pertumbuhan, menikmati kebahagiaan dari kesetiaan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat 1, pemazmur mengungkapkan 3 level dan tahapan dalam perkembangan sikap terkait dengan pilihan yang mempertimbangkan untuk negatif, sesat. Pertama, mendengar nasihat. Kedua, berdiri dalam pos ikut berbuat dosa. Dan bergabung menjadi bagian dari kelompok pencemooh. Ini sama artinya dengan ikut berkanjang dalam dosa yang disebut mencemooh siapapun yang tidak mau bergabung, dan mereka yang memilih hidup menurut firman Tuhan. Untuk itu, mawas dirilah dan jangan membiarkan diri tergiring bagi nasihat menyesatkan, apalagi mempertimbangkan untuk memilihnya dan melakukannya. Tetaplah menikmati kebahagiaan hidup dalam kesetiaan mendengar dan menaati firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama berdoa. Mari Bapak Ibu kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terpuji namamu karena kasih setiamu, berkat pemeliharaanmu kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan hari ini kami telah merenungkan firman-Mu dari Mazmur 1 tentang berbahagia. Yang pasti kami ingin menjalani hari-hari hidup kami dalam bahagia, dan bahagia sejati kami hanya ada pada Tuhan. Karena itu Tuhan, berkati kami selalu, dan kami jalani hidup ini dalam kebahagiaan karena kami memiliki Allah yang luar biasa hebat, Allah yang sungguh amat mengasihi kami. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami bersukacita bersama dengan Ibu Rita Hardayani, Anissa Seprina Abisak Ramadhani, yang tanggal 2 September ini berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Diberkati kehidupan saudara-saudara kami ini, sukacita, bahagia, sehat selalu jadi milik mereka, panjang umur Tuhan berikan bagi mereka. Berdoa untuk setiap warga jemaat Tuhan dalam seluruh usaha kerjanya, diberkati senantiasa sehingga apa yang mereka kerjakan selalu membuahkan hasil yang baik. Memberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis. Memberkati rumah tangga mereka jadi contoh buat rumah tangga yang lain. Memberkati anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Kiranya anak-anak mereka tumbuh sehat, tumbuh normal, tumbuh sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan. Berdoa untuk Jemaat Elim Balikpapan, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, rekan-rekan tim multimedia, tata usaha, koster,
Satpam kami dalam mengangkat tugas dan pelayanan di tengah jemaat ini diberkati senantiasa dengan sehat, kuat, hikmat, sukacita, dan bahagia. Diberkati dengan kreativitas, inovasi, kebaruan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Diberkati hari ini perayaan 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan. Hari ini begitu banyak agenda yang dikerjakan, Tuhan berkati. Kiranya semua mendatangkan kebaikan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya dengan perayaan ini, Gereja Toraja semakin dicintai. Gereja Toraja jadi berkat bagi banyak orang, secara khusus di Kalimantan ini. Diberkati Gereja Toraja, nama Tuhan dimuliakan. Besok masih ada rangkaian acara sukacita perayaan 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan. Tuhan berkati, semua berjalan dengan lancar. Diberkati dengan cuaca yang bersahabat, nama Tuhan dimuliakan. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air. Mohon ampun Tuhan atas segala salah dan dosa kami, rindu dan harap kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Ini doa kami Tuhan. Sahuti dengarkan kami berdoa dalam satu nama, Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa titisan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa titisan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Demikianlah program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 2 September 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di Pulau Kalimantan, izinkan saya mengajak seluruh warga Gereja Toraja yang berada di Kalimantan untuk berpartisipasi dalam perayaan HUT 50 tahun Gereja Toraja di Kalimantan yang akan dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 2 dan 3 September 2022 bertempat di Gedung Kesenian Balikpapan. Adapun kegiatan yang diadakan antara lain bakti sosial, penjemputan, dan pawai obor, lomba vokal grup, lomba solo untuk sekolah minggu, tarian Toraja dan Dayak, ibadah syukur, dan lain-lain sebagainya. Semoga apa yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Salam.